Tahan sebentar. Iya, terima kasih. Mari kita siap untuk perayaan Ekaristi. Kita siapkan nomor 714. Puji syukur 714. Maut melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian. Nosors yang terkasih, keluarga yang berduka, Bapak Ibu, saudara dan saudari terkasih. Hari ini kita ingin melepas pergikan Nosors. Kita berpisah, tetapi dalam iman kita tidak mengenal perpisahan. Justru kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat mulia, yang merupakan saat di mana Nosors akan mengalami hidup baru. Marilah kita semua bersatu hati dalam perayaan Ekaristi ini. Sekali lagi kita mohon belas kasihan dari Allah Bapa kita di surga untuk Nosors ini, sehingga dia diampuni dari semua kesalahan dan dosa-dosanya. Dengan demikian dia boleh diterima masuk ke dalam surga. Supaya perayaan ini sungguh berkenan pada Tuhan dan mendatangkan rahmat keselamatan baginya, mari terlebih dahulu kita semua mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, lalu kita mohon ampun dari yang berbelas kasih. Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hambamu Gregorius Markus Subanbetan yang telah kau panggil ke hadiratmu. Dia telah meninggal seperti Kristus. Terimalah dia
dalam kemuliaan abadi bersamamu. Bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan dia boleh menikmati kemuliaan-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan diambil dari surat pertama Santo Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 12. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan lagu dari puji syukur nomor 366. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Bab yang ke-7 ayat 11 sampai dengan 17. Ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Kisah bacaan pertama tadi menekankan soal kasih, bahwa kasih itu pertama-tama adalah bahwa Allah mengasihi kita. Itu dasar yang paling utama. Karena Allah adalah kasih, dan karena kasihnya yang begitu besar, maka Dia mengutus putranya yang juga adalah kasih untuk datang ke dunia ini. Tujuan yang paling pertama dan terutama adalah menebus dosa-dosa kita. Karena lewat karya luhur, karya mulia ini, maka kita semua
menjadi anak-anak Allah. Kita semua lalu mendapat hak untuk boleh masuk ke dalam kehidupan kekal surga yang kita semua harapkan itu. Itulah bacaan pertama. Karena Allah sudah mengasihi kita, maka Rasul Yohanes mengatakan tidak ada alasan lain. Kita juga harus mengasihi sesama kita. Saya belajar ketika peristiwa kematian terjadi, biasanya ada banyak orang datang melayat. Banyak orang memberi perhatian karena mereka mengasihi baik orang yang meninggal maupun juga keluarga pada manusia, dengan membangkitkan atau menghidupkan kembali pemuda di Nain. Yesus hanya mau menunjukkan bahwa Allah Bapanya itu yang mengutus dia itu sungguh adalah kasih. Dan kasih itu yang dia salurkan kepada ibu janda yang sedang mengalami kesedihan yang luar biasa karena dia ditinggalkan oleh anak tunggalnya ini. Yesus mau mengatakan kepada semua yang hadir saat itu bahwa apa yang dia lakukan itu bukan mencari sensasi, tetapi sungguh dia mau menunjukkan bahwa kasih Allah dicurahkan lewat dia. Dan dengan demikian tentu dia menghendaki agar supaya semua yang menyaksikan itu melanjutkan kasih itu kepada siapa saja yang membutuhkan. Inilah pesan dari bacaan-bacaan kitab suci yang hari ini kita dengar. Iman, harap, dan kasih yang kita renungkan bersama selama 3 hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena lewat peristiwa kematian keponakan saya ini, kita semua ternyata diajak oleh Tuhan untuk belajar bersama, belajar beriman, belajar berharap, dan belajar mengasihi. Semoga kita dibantu terus oleh Tuhan, disinari oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita ke depan terarah kepada 3 kebajikan Kristiani. Kami semua mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku.
Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan ini. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Yesus Kristus yang membebaskan kami daripada kebaikan gereja-Mu, dan berilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Allah antara kami dengan semasa. Damai Tuhan bersamamu dan bersamamu. Mari kita saling berikan salam damai. Semoga Tuhan dalam waktu dan saat ini melindungi dan menyiapkan jiwa raga kami dan jangan sampai kami berdoa. Saudara-saudari, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, bentuk konkret dari kasih Allah Bapa kepada kita manusia. Mari kita terima Dia, karena berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ku rindu
yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas karunia sakramenmu yang telah kami terima dalam perayaan suci untuk mendoakan saudara kami Gregorius Markus Subanbetang. Semoga karunia hidup ilahi yang boleh kami cicipi ini sekarang Kau anugerahkan secara penuh kepada saudara kami ini. Kami mohon semoga kami boleh melanjutkan karya baktinya di dunia ini. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putramu Yesus Kristus. Hamba-Mu Gregorius Markus Subanbetang telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Kuduskanlah jenazahnya agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga dia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon, berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Nama-Mu kami mohon, berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Kau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Menyadari kebaikan Allah dalam Putranya Yesus Kristus, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami Gregorius Markus Subanbetang telah menerima sakramen baptis dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga dia Kau masukkan dalam kebahagiaan dan kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal, dan Kau gabungkan dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Semoga dia Engkau perkenankan turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi di surga. Kami mohon. Semoga saudara kami ini berkat kerahiman-Mu Kau anugerahkan pengampunan atas segala dosanya, Kau terima kembali dalam pangkuan-Mu, dan Kau persatukan dalam himpunan semua orang kudus di surga.